wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati khususnya Kepala Sekolah MA Al-Azhar Gus Muhammad Basitur Rizal dan Kepala Keagamaan Gus Hasyim Mahrus, dan saya hormati khususnya guru mata pelajaran akidah halak Pak Tatang yang saya banggakan, dan juga teman-teman sekolah yang saya banggakan. Pertama-tama saya ingin menyampaikan beberapa tentang perilaku halak tercela. Halak tercela itu banyak sekali, seperti ghibah, berita hoax, fitnah, dan namimah. Dan masih ada banyak lagi yang lebih, mungkin ada yang lebih seperti dapatnya olok-olokan, itu termasuk halak tercela. Yang pertama saya akan menjelaskan halak tercela, yaitu ghibah, atau yang bisa dikatakan mengunjing perasaan orang lain. Ghibah adalah membicarakan keburukan atau kekurangan orang lain di belakang orang tersebut. Meskipun hal yang dibicarakan itu benar adanya, perbuatan ini dapat menyakitkan hati orang lain, dapat merusakkan hubungan persaudaraan. Contohnya, mengatakan kepada teman kita, dia itu malas dan sering terlambat. Meskipun itu benar kenyataannya, tapi itu bisa merusak perasaan orang lain atau hati orang lain. Itu bisa menjadikan orang lain tersebut sakit hati. Jadi bisa menimbulkan permusuhan, menyakiti perasaan orang tersebut, menghilangkan pahala kebaikan, dan macam-macam. Jadi walaupun itu kita menggibah benarnya keadaan orang tersebut, tapi jangan kita melakukannya, walaupun itu hanya skala kecilnya saja. Dan yang kedua, halak yang tercela yang kedua yaitu berita hoax. Berita hoax itu adalah informasi atau berita bohong yang disebabkan karena seolah-olah benar atau belum berita tersebut jelas kebenarannya. Dalam Islam, seorang dianjurkan memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Contoh seperti menyebarkan pesan di media sosial tanpa memastikan sumbernya, itu dapat menimbulkan kayak tujuan tersebut, kayak misal itu belum jelas. Nah, kita menyebarkan tentang produk atau produk apa yang apakah itu jelas beritanya benar atau salah, kita belum tahu, tapi kita menyebarkan gitu saja. Nah, itu bisa termasuk berita hoax. Dampak yang dapat mengaruhi itu adalah menimbulkan kepanikan, menyesatkan masyarakat, menimbulkan kesalahpahaman, jadi bisa merugikan orang lain. Halak tercela yang ketiga itu fitnah. Fitnah adalah menuduh sesuatu yang tidak benar kepada seseorang atau menyebarkan kabar palsu yang merugikan orang lain. Contohnya, menuduh seseorang mencuri padahal tidak ada bukti. Nah, ini sering terjadi kasus-kasus tersebut. Kadang tidak mesti mencuri, kadang masih banyak lagi kasusnya, kayak bahwa orang tersebut mengidap narkoba padahal orang tersebut tidak melakukannya. Nah, orang yang menuduh itu yang memfitnah orang. Dan yang terakhir itu namimah atau adu domba. Bukan kita mengadu domba hewan ya, tapi namimah itu adalah menyampaikan perkataan seseorang kepada orang lain dan justru menimbulkan pertengkaran dan permusuhan. Ini sama itu seperti memfitnah orang, dan kita memfitnah lagi kepada orang. Misal contohnya, kita berkata ke orang A, tadi si B menjelek-jelekanmu. Nah, padahal disampaikan agar mereka, orang tersebut menyampaikan padahal untuk mengadu domba. Nah,
perkataan tersebut bisa membuat perpecahan. Nah, dampaknya bisa kita dapatkan dari adu domba itu adalah merusak persahabatan, menimbulkan kebencian, memecah persatuan. Nah, ketika kita adu domba orang tersebut, kita bisa dapat nilai buruk juga kalau kita ketahuan. Jadi jangan sekali-kali. Kesimpulannya yaitu gibah, berita hoax dan fitnah dan namimah termasuk akhlak tercela yang harus dihindari karena dapat merusak hubungan antara manusia sebagai seorang muslim. Kita dianjurkan untuk menjaga lisan, memeriksa kebenaran informasi dan berkata baik kepada semuanya. Jadi jangan sekali-kali, ya bolehlah sekali-kali tapi jangan sering-sering. Ya intinya kita jangan sering-sering melakukan hal yang tidak baik untuk diri kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.